Gunung Sinabung terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Letak Gunung Sinabung tepat bersebelahan dengan Gunung Sibayak. Keduanya merupakan gunung berapi aktif di Provinsi Sumatera Utara. Gunung Sinabung ditetapkan sebagai gunung berapi tipe B yang masih berpotensi untuk meletus sewaktu-waktu. Aktivitas letusannya bahkan terjadi sebelum tahun 1600. Ketinggian Gunung Sinabung mencapai 2.460 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, puncak Gunung Sinabung menjadi tempat tertinggi nomor 2 di Provinsi Sumatera Utara. Letusan gunung yang terjadi 7 tahun silam menyebabkan rasa khawatir, takut, kesedihan yang begitu besar dirasakan oleh warga sekitar. Rasa khawatir yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam. Gunung Sinabung mulai menggeliat pada Agustus 2010. Diawali dengan adanya asap dan abu vulkanik. Sedangkan letusan yang disertai hujan kerikil api baru terjadi pada bulan September 2013. Dengan kondisi status Gunung Sinabung yang siaga, membuat warga harus merelakan dan meninggalkan kampung halamannya. Mencoba mengikhlaskan dan belajar menata hidup kembali dari rasa traumatis. Pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB memberi peringatan dan larangan untuk warga kembali ke daerah tersebut. Status gunung berapi Sinabung hingga pada saat hari ini 16 November 2021 itu masih level 3 atau siaga. Itulah yang keadaan gunung berapi yang Sinabung hingga pada saat ini. Jadi kami juga ada tim kami di lingkar Sinabung itu namanya LARSI, Pilar Sinabung. Itu kawasan pantauan kami mulai dari Danau Lokawar sampai desa Jandi Meriah, Kecamatan Tigan Rekat. Itulah kawasan pantauan kami. Jadi kita juga bernaung di bawah naungan BPBD Kabupaten Karo. Kami 2 nama, ada pemantau sungai dan ada URC-nya. Itu kira-kira yang bisa saya kemukakan sampai saat ini. Bagaimana status Gunung Sinabungnya tetap level 3 atau siaga. Gunung Sinabung saat ini dalam kondisi tenang. Namun dalam kondisi ini, kita harus tetap waspada, karena gunung itu bisa meletus kapan saja. Di balik rimbunan pohon, ada bendungan dari danau cantik yang terbentuk dari aliran lahar kala itu. Suasana yang dialami seluruh masyarakat yang tinggal di bawah kaki gunung membawa sebuah dampak psikologi secara sosial hingga pada sisi spiritual. Kini, desa di kaki Gunung Sinabung seolah tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan, rumah yang rusak, serta benda yang menjadi saksi bisu suasana kepanikan kala itu. Rekomendasi dari PPMG Indonesia, Desa Kuta Tonggal, Desa Gamber, Beras Tepu, sama Guru Kinayan juga wajib direlokasi. Tapi pemerintah menawarkan sama masyarakat itu desanya direlokasi mandiri dengan anggaran budget yang sudah ditentukan pemerintah dan mereka terima. Pengertian relokasi mandiri itu kita berikan kepada mereka uangnya, mereka yang beli lahan, mereka yang bangun. Beras Tepu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
Desa yang terletak di kaki Gunung Sinabung ini sudah lama ditinggal oleh penduduknya dari tahun 2013. Desa beras tepu yang dulunya ramai oleh warga yang bekerja sebagai petani seolah menjadi desa mati akibat letusan Gunung Sinabung. Beras tepu merupakan salah satu dari 18 desa yang sudah dikosongkan warga selama erupsi Gunung Sinabung. Tiga di antaranya bahkan telah hilang terkubur lahar. Yang tersisa tinggallah bangunan-bangunan bisu tak berpenghuni yang dibelakangi Gunung Sinabung. Tak ubahnya seperti memasuki desa hantu. Hiruk-pikuk desa di kaki Gunung Sinabung tak pernah terdengar lagi sejak 7 tahun silam. Dan kini berganti menjadi kesunyian yang begitu mendalam dan meninggalkan kenangan pahit yang tidak terlupakan. Pemerintah waktu itu beri pilihan, uang atau direlokasi ke tempat lain seperti Siosar. Banyak juga yang memilih uang dan meninggalkan tempat tinggal. Bahkan hingga kini pihak berwenang, yakni pemerintah Kabupaten Karo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB, memasang pelang yang melarang warga kembali ke rumah mereka. Menurut Pak Jeremy, saat ini bukan hanya penanggulangan bencana yang penting, tapi juga pendidikan bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan bencana. Memberikan uang sewa lahan dan sewa rumah pun tidak banyak membantu. Malah memberi warga fasilitas untuk kembali berladang di zona-zona merah. Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda aktivitas Sinabung mengendur. Dan masyarakat tidak bisa terus-menerus hidup dalam psikologis seorang pengungsi. Bagaimanapun, area di sekitar Sinabung adalah rumah mereka. Ya, jadi pesan kami terakhir untuk pengunjung dan warga yang sampai saat ini masih mengusahai usaha pertaniannya, ladangnya, kami himbau supaya lebih tetap memperhatikan keadaan. Kalau ada aktivitas gunung sebelum kita bertemu daripada URC dari BPBD itu sendiri, mungkin bagi masyarakat sendiri sudah lebih kurang 10 tahun kita menghadapi karena perubahan di Sinabung ini. Kami harapkan supaya kita tetap lebih hati-hati karena kami berprinsip tetap kami mengupayakan supaya itu nol korban. Kalau nggak musim hujan nggak matang dia kopi, hujan pula dia baru matang. Nah, kalau cabai panas dia baru matang.